Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Taufikur Rahman dari kelas K321 MNR dengan nomor mahasiswa 1121694. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pengantar bisnis, antara lain fungsi planning, fungsi organizing, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis tentunya diperlukan semacam rencana seperti rencana pemasaran, produk dijual, promo yang akan ditawarkan, pembukuan atau lainnya. Perencanaan ini juga harus dicatat dengan baik karena akan menjadi patokan pergerakan bisnis ke depannya. Lalu yang kedua itu organizing atau pengelompokan. Organizing atau pengelompokan bisa terkait dengan tenaga kerja, maksudnya adalah jika sudah ada rencana maka kelompok kerja harus dibuat, dan juga pastikan mereka ini memiliki porsi kerja yang sama di bidang masing-masing seperti tim pemasaran, ada tim administrasi, tim gudang, dan tim-tim lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen pemasaran dalam perusahaan. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Adapun manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan, serta kegiatan pengendalian pemasaran suatu produk agar sebuah perusahaan ini bisa mencapai target secara efektif dan efisien. Lalu apa sih fungsi dari manajemen pemasaran itu? Yang pertama, fungsinya adalah mengendalikan pasar atau melakukan riset pasar. Analisis pasar berfungsi untuk mengetahui berbagai peluang, ancaman, kebutuhan, serta keinginan dari pelanggan. Lalu yang kedua yaitu fungsinya itu untuk mengetahui segmentasi pasar. Pemasaran lebih terarah dan efektif jika memiliki segmentasi pasar. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan target market. Manajemen pemasaran ini dapat membantu untuk menetapkan target market bisnis dalam perusahaan. Agar dapat menetapkan target market, maka manajemen juga harus melakukan evaluasi berdasarkan beberapa faktor seperti faktor usia, pendapatan, jenis kelamin, hingga sumber daya manusia perusahaan yang dimiliki. Lalu yang keempat yaitu mengetahui penempatan pasar. Penempatan pasar ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi posisi para kompetitor sebelum mereka menentukan tempatnya sendiri. Lalu yang kelima yaitu merencanakan pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran lainnya adalah sebagai perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran sendiri ini meliputi beberapa tahap, yaitu menetapkan misi perusahaan, mengenali unit-unit bisnis, dan menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis, serta mengenali area bisnis baru yang akan dimasuki. Fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. Fungsi manajemen keuangan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, karena adanya sebuah pengaturan akan membuat segalanya terjadi lebih teratur dan berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan atau organisasi ini yaitu yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Fungsi manajemen keuangan adalah membuat estimasi yang berkenaan dengan kebutuhan modal perusahaan. Lalu yang kedua itu anggaran atau budgeting. Segala hal yang berurusan dengan keuangan tentu menjadi tanggung jawab dari manajemen keuangan. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian keuangan menjadi tanggung jawab dari seorang manajemen keuangan ketika berbagai aktivitas di dalam manajemen keuangan ini mulai berjalan. Lalu yang kelima yaitu auditing. Fungsi manajemen keuangan ini adalah melakukan auditing internal, atau dengan dilaksanakannya auditing, manajemen keuangan telah menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangkaian mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Adapun beberapa fungsi yang jadi acuan kerja manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, mengamati kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu fungsi rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengupahan, perencanaan, penghitungan pembayaran dan komplain terkait pengupahan. Jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen sumber daya manusia. Lalu yang keempat yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan yang sudah berkembang. Lalu fungsi yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi untuk dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari calon pekerja atau karyawan yang dimiliki. Dan juga yang keenam yaitu pengelolaan hubungan kerja. Manajemen sumber daya manusia juga ini berfungsi untuk melakukan hubungan kerja di setiap elemen yang ada di perusahaan. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.